Pemirsa, sejumlah alat bukti ditemukan pihak kepolisian di rumah Didik Setiawan, pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam karung di Bekasi, Jawa Barat. Dalam olah TKP yang digelar siang tadi, aparat masih mendalami dan memastikan apakah ada indikasi korban lain yang disembunyikan di lokasi kejadian. Warga memenuhi lokasi pembunuhan bocah dalam karung di Bekasi, Jawa Barat siang tadi. Olah TKP dilakukan pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota di rumah Didik Setiawan, pelaku pembunuhan terhadap GH yang masih berusia 9 tahun. Dalam penggeledahan, sejumlah alat bukti seperti alat-alat praktik perdukunan, kendi, dan lubang ditemukan di TKP. Namun masih belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait dengan fungsi lubang yang berada di rumah pelaku. Polisi masih mendalami setiap temuan yang ada di lapangan dan masih terus melakukan proses pemeriksaan, termasuk memastikan apakah ada indikasi korban lain yang disembunyikan pelaku di rumah atau di sekitarnya. K9 atau anjing pelacak yang diturunkan dari tim satwa di Samapta Polda Metro Jaya. Untuk kegiatan anjing pelacak yang sudah dilakukan oleh tim, di sini ada pawangnya Pak Brigadir Rio, telah melakukan tugasnya untuk mencari jejak-jejak korban dan pelaku di seputaran TKP atau rumah pelaku. Nah, untuk hasilnya lebih konkret ini nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Ada indikasi korban lain, Pak, mungkin yang ikut dikubur? Ya, terkait dengan adanya indikasi korban lain, ini kita juga sudah melakukan upaya pencarian. Baik kita gali satu titik yang kita duga ini kita lihat, kita amati, ini semen baru, kita sudah lakukan penggalian sedalam lebih kurang setengah meter lebih, namun tidak ditemukan. Nah, hasil dari tadi kegiatan tim K9 atau anjing pelacak, belum menemukan juga adanya indikasi korban lainnya. Ya, langsung saja kita pantau situasi terkini olah TKP pembunuhan bocah dalam karung. Sudah ada rekan Galuh Pandu di lokasi. Galuh, selamat sore. Apakah Polres Metro Bekasi Kota mendapati barang bukti baru di lokasi? Silakan dengan informasinya. Ya, Samuel dan pemirsa, tepat di belakang saya adalah lokasi tempat ditemukannya korban berinisial GH, seorang anak berusia 9 tahun yang meninggal karena dibunuh oleh pria berinisial DS atau Didik Setiawan berusia 61 tahun. Saat ini Polres Metro Bekasi sudah selesai melakukan olah TKP dan sudah tidak ada di lokasi, namun warga di sini masih banyak yang berkerumun untuk melihat lokasi kejadian. Dan mereka sedang ada di sini untuk menyaksikan apa hasil dari olah TKP yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi. Namun dapat saya informasikan bahwa di lokasi di rumah kejadian yang ada di sini dan tepat di balik batu ini adalah sebuah sumur sedalam 2 hingga 2,5 meter. Namun kami tidak dapat melintas karena dilarang melintas dan ada garis kuning kepolisian di sini. Tepat di balik bebatuan ini dan di depan bagian belakang rumah pelaku yaitu DS, ada sebuah sumur yang sekarang ditutup dengan sebuah seng dengan kedalaman 2 hingga 2,5 meter. Tempat ditemukannya seorang anak berusia 9 tahun berinisial GH yang merupakan tetangga dari DS. Dan dari hasil olah TKP dari kepolisian ditemukan bahwa ada satu lubang lagi di dalam rumah yang memiliki kedalaman 1 meter yang diduga masih baru saja digali dan diduga akan digunakan menyembunyikan barang bukti. Namun setelah polisi melakukan penggalian hingga sedalam 0,5 meter, polisi tidak menemukan barang bukti lain atau tidak menemukan indikasi adanya korban lain yang ditemukan di dalam rumah. Dan kepolisian menggunakan tim K9 atau anjing pelacak untuk mencari tahu kebiasaan yang dilakukan oleh pelaku, yang mana ditemukan bahwa pelaku sering melakukan kegiatan di ruang tengah. Kemudian anjing pelacak juga menuju ke bagian luar di belakang saya ini, dan akhirnya yang di tempat inilah ditemukan korban dalam kondisi terbungkus karung dan dalam kondisi yang meninggal.
Dan sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima dari warga bahwa DS dikenal sebagai orang yang pendiam, tidak banyak melakukan kegiatan dan terpantau sudah melakukan atau mengincar anak berusia 9 tahun ini sejak sebulan terakhir dan melakukan komunikasi dengannya, kadang-kadang memberikan hadiah untuk bisa menjadi lebih dekat dengan korban ini. Secara kronologis bahwa korban dilaporkan menghilang sejak tanggal 31, kemudian ditemukan pada dini hari pada tanggal 2 Juni 2024 dalam kondisi meninggal di sumur yang ada di belakang ini. Sampai sejauh ini polisi masih belum menemukan motivasi apa atau motif yang dimiliki oleh pelaku kenapa ia membunuh anak berusia 9 tahun ini, dan ditemukan bahwa ada dupa juga di dalam ruangan atau di dalam kamar yang terkait dengan kegiatan seperti kegiatan perdukunan. Namun berdasarkan keterangan saksi bahwa kegiatan perdukunan ini dilakukan oleh temannya yang berinisial M, artinya M merupakan teman dari DS dan tidak terkait dengan pembunuhan yang dilakukan oleh DS. Sejauh ini kami masih akan terus mengabarkan informasi terkini dan terbaru apa saja yang ditemukan oleh polisi, namun motif juga masih belum diketahui dan hasil dari anjing pelacak tersebut juga masih akan disampaikan secara lebih detail dan lebih lanjut. Sementara demikian kembali ke Anda, Samuel. Baik, terima kasih Galuh atas informasinya. Kita tunggu perkembangannya. Selamat bertugas kembali.